Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Sandra Andriani dalam Dialog Malam edisi Pilkada di Tengah Pandemi. Seperti yang kita ketahui, pemirsa, hingga hari ini pasien positif COVID-19 masih terus bertambah. Namun, pemerintah masih tetap nekat untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang atau 2 hari lagi. Dan tentunya adanya pandemi COVID ini menjadi tantangan tersendiri dalam Pilkada serentak di tahun 2020 ini yang akan diselenggarakan di 270 daerah dengan melibatkan 105 juta jiwa pemilih. Nah, ini tentunya menuai pro dan kontra. Apakah Pilkada serentak ke 2020 ini menjadi ada unsur kepentingan politiknya, dan malam ini akan kita bahas juga bersama dengan aktivis-aktivis muda Jawa Barat yang luar biasa yang akan saya sapa. Yang pertama ada Kang Irwan Soleh Amir selaku Ketua Umum PWGPI Jabar. Selamat malam Kang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sandra, salam kenal juga. Selamat malam untuk pemirsa Badar TV yang setia menyaksikannya. Iya, terima kasih sudah hadir Kang, sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih ini kehormatan buat saya. Jadi insya Allah kita ini bentuk apresiasi juga pada Badar TV yang juga peduli terhadap kehidupan demokrasi kita, walaupun mungkin dalam kondisi pandemi. Ya mudah-mudahan dalam dialog kita pada malam ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Sandra, terima kasih. Ya, terima kasih Kang. Selanjutnya juga ada Kang Reza Arfah. Ini Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat. Selamat malam Kang Reza. Nah, Assalamualaikum, selamat malam Teh Sandra. Ya, mudah-mudahan di era pandemi, musim hujan, terus musim pilkada, ya semoga apa yang diharapkan tentang menurunnya angka positif ataupun kematian COVID ini bisa terus turun ya. Tapi saya rasa sampai tanggal 9 ya kita tahulah hiruk pikuk dinamika menghadapi 9 bulan COVID ini terus pilkadanya lah. Jadi mari kita sama-sama saling memberikan pandangan. Saya rasa dialog seperti ini harus terus dibudayakan. Sharing-sharing season seperti ini harus dibudayakan terus, terutama untuk memberikan alternatif-alternatif perspektif tentunya ya, yang dikonsumsi secara positif dan menjadi hal-hal yang baik tentunya di tengah anak muda, masyarakat pada umumnya. Terima kasih Teh Sandra, terima kasih Mbak Badar Televisi dan kawan saya Kang Irwan. Akhirnya kita jumpa di virtual setelah kemarin rame-rame RUU Cipta Kerja ya. Ya betul. Kita ketemu lagi. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Semangat muda meskipun malam-malam tapi masih tetap on ini. Kang Irwan dan juga Kang Reza. Oke Kang, saya mau ke Kang Irwan dulu. Kang Irwan, bagaimana Kang Irwan menanggapi pilkada di tengah pandemi ini sebagai aktivis muda? Ya baik, terima kasih Teh Sandra atau Mbak Sandra, saya sebut karena Mbak Sandra orang Jakarta ya. Baik, sebetulnya memang baru-baru ini Gubernur Jakarta juga diinformasikan positif dan sedang melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu ke depan, berarti memang hampir bertepatan dengan menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Dan juga beberapa kepala daerah yang lain juga positif. Ini menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Nah, tentunya kita harus mencoba melihat situasi yang terus berkembang hari ini, walaupun mungkin ya Mbak Sandra kalau misalkan 2 hari lagi pencoblosan tentunya kita agak terlambat ya membicarakan hal ini.
Tetapi tentunya mudah-mudahan walaupun mungkin dalam waktu yang singkat ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya menjelang pemilihan nanti di tanggal 9 Desember itu masyarakat betul-betul memperhatikan protokol kesehatan yang memang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Nah, problemnya adalah Mbak Sandra juga tahu bahwa sebelumnya diinformasikan Ketua KPU RI sendiri positif COVID-19 dan melakukan isolasi, walaupun mungkin mudah-mudahan sekarang sudah baik ya dalam kondisi sehat. Bahkan di beberapa di daerah Jawa Barat saya juga melihat beberapa penyelenggara. Nah, terakhir informasi yang saya terima misalkan dari komisioner KPUD Garut itu juga ada yang positif. Nah, jadi sebetulnya tantangan buat kita adalah bukan hanya bukan hanya peserta pemilu atau para pasangan calon bupati, wali kota ataupun gubernur, tetapi memang tantangan ini juga dihadapi oleh penyelenggara itu sendiri, baik itu KPU, Bawaslu, yang memang juga concern untuk mengawal hajatan demokrasi kita pada tahun ini. Nah, bahkan mungkin ya ini yang kemudian harus kita antisipasi bahwa kalau penyelenggara sendiri itu positif COVID-19, lalu bagaimana terselenggaranya hajatan pilkada ini dengan baik. Nah, tentunya saya berharap pemerintah sudah punya langkah-langkah antisipatif ya untuk melakukan langkah-langkah supaya pilkada serentak ini berjalan dengan baik, tentunya tidak menimbulkan banyak korban. Yang kita lihat memang pada hajatan pemilu-pemilu besar memang selalu ada korban atau ya kita bisa sebut pahlawan demokrasi, terutama ya penyelenggara atau panitia yang kemudian dalam kondisi normal pun mereka dengan kondisi yang kelelahan, super kemudian mendapatkan pressure dan memang harus melakukan pekerjaannya atau tugasnya dengan baik. Nah, itu di saat normal pun banyak yang memang mungkin mengalami tantangan sedemikian rupa ya. Bahkan mungkin konsekuensinya bisa berhadapan dengan ya dalam tanda kutip ya tadi ada korban yang berjatuhan dari panitia atau penyelenggara itu gara-gara faktor kesehatan atau kelelahan. Nah, apalagi mungkin ditambah di masa pandemi ini. Makanya saya sarankan atau saya harapkan kepada penyelenggara juga betul-betul melakukan seleksi ketat untuk panitia, baik itu tingkat TPS ataupun hingga tingkat pusat, sehingga penyelenggara ini memang betul-betul dalam kondisi sehat dan siap secara fisik dan mental untuk bisa menyelenggarakan hajatan demokrasi ini dengan baik. Oke. Nah, jadi sekarang ke Kang Reza. Intinya mungkin ya Teh Sandra bahwa 2 hari lagi menjelang pemilu ini ya mudah-mudahan Badar TV salah satunya juga ikut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa selain yang ikut peserta pemilu, penyelenggara ini juga harus betul-betul siap dan masyarakat tentunya juga harus siap. Gitu. Mungkin sementara demikian Teh Sandra atau Mbak Sandra. Oke, terima kasih Kang Irwan. Sekarang kita ke Kang Reza. Kang Reza, menurut Kang Reza, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pilkada yang akan diselenggarakan di tengah pandemi saat ini? Oke, Teh Sandra, atur nuhun. Ya. Saya tetap konsisten ya sebelum pilkada ini diselenggarakan melakukan press conference di beberapa media, hampir 9 media, bahwa entah itu menghimbau, entah itu menolak bahasanya, bahwa saya harapannya pilkada ini ditunda lah. Karena bagaimanapun juga kesehatan itu soko guru dari segala hal yang ada di dunia ini gitu. Kesehatan masyarakat, kemanusiaan itu soko gurunya gitu. Pertama,
misalkan mau seketat apapun protokol kesehatan dijalankan oleh pihak penyelenggara, tapi kan ini banyak bukti data fakta juga ya. Hari ini pelaksanaan pilkada di beberapa daerah di Jawa Barat, 8 kota kabupaten, kalau saya melihat mereka hanya secara informal hanya formalitas saja memakai masker dengan etika medisnya ya tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya banyak kerumunan dan lain sebagainya gitu. Dan kalau saja itu dilakukan swab ataupun di tracing, saya rasa kita harus objektif dan harus jujur. Bakal banyak juga tuh yang positif. Bukan saya mendoakan ya. Cuman dari sejak awal bahwa dunia sedang menghadapi pandemi ini. Dunia sedang menghadapi wabah, tidak hanya di Indonesia kan. Ya tentunya semua kebijakan pemerintah itu melindungi warganya dari pandemi ini. Jadi jangankan melihat nanti tanggal 9, perjalanan saja sampai hari ini ya Teh Sandra lihat sendirilah. Maksudnya tidak hanya pilkada kan. Jadi sekarang apa-apa menyalahkan pilkada kan. Ketika terjadi positif di sana, positif di sini, ada komisioner, ada ketua KPU RI dan beberapa peserta pilkada di Jawa Barat kan ada juga calon-calon wali kota yang positif juga kayak gitu. Nah, artinya dan sampai hari ini tidak ada angka signifikan, bahkan meningkat drastis. Kalau ngomongin di Jawa Barat itu kan kota Bandung jadi ranking pertama lagi gitu. Seperti itu. Jadi harapannya tetap bahwa kemanusiaan harus di atas segala-galanya Teh. Jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau demokrasi kita ya kita kan masih masih dalam rangka menuju arah dewasa gitu. Amerika aja luluh lantah gitu. Ini Indonesia gitu. Yang konon katanya sangat heterogen kan masyarakatnya gitu. Dan pendidikan demokrasinya masih sering kualitas demokrasinya masih terus harus dipoles kan. Ya kita semua tahu lah tentang hiruk pikuk pilkada seperti itu. Itu Teh Sandra. Oke, saya mau ke Kang Irwan lagi. Kang Irwan, adakah sikap dari GPI sendiri yang ditunjukkan sejak awal akan dilaksanakannya pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, baik. Terima kasih Teh Sandra. Saya mungkin agak berbeda ya dengan sahabat saya Kang Reza, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat. Tentunya kalau GPII sendiri memang melihat dari aspek lain. Memang betul bahwa pemilu itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya, Teh Sandra atau Mbak Sandra. Kita juga kemarin menyaksikan baru-baru ini juga ada pemilu Pilpres di Amerika, kemudian di Iran, kemudian di Perancis. Walaupun memang tingkat partisipasinya sangat rendah, di Perancis, di Iran misalkan tingkat partisipasinya cukup rendah, yaitu sekitar 40-an%. Nah, juga di Amerika, bahkan calon presiden sendiri positif COVID-19 yang walaupun di dalam statement-statementnya itu melawan keras ya dalam posisi beliau sebagai pasien positif COVID-19. Nah, memang menarik Mbak Sandra, Teh Sandra, bahwa kita memang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau pilihan yang sulit ini memang harus kita pilih, yang kemudian ini berimplikasi pada political will atau kebijakan politik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena memang nanti secara zonasi memang pemerintah daerah ini yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Nah, saya cukup berbeda pandangan karena memang saya melihat kalau saja beberapa daerah, contoh misalkan di Jawa Barat ini ada 8 daerah yang kemudian ditetapkan PLT ataupun pejabat sementara,
Nah, sedangkan kalau kita lihat menurut undang-undang, contoh misalkan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, lalu kemudian peraturan pemerintah tahun 2008 yang kemudian direvisi oleh Permendagri tahun 2016, memang saya melihat pemerintah ini juga melakukan regulasi agak tumpang tindih. Yang menarik ini Permendagri yang terbaru 2016 ini justru memberikan keleluasaan lebih luas untuk PLT. Tetapi memang tumpang tindih dengan aturan atau undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memang sangat membatasi kewenangan PLT. Di antaranya adalah tidak bisa melakukan terobosan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pejabat ataupun pejabat pemerintah daerah sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika dihadapkan pada hal yang demikian, maka saya sebetulnya lebih ingin mengajak kepada masyarakat bahwa inilah saatnya memilih pemimpin atau calon pemimpin terbaik yang memang betul-betul menawarkan solusi di masa pandemi ini. Jangan sampai kemudian terpilihlah orang yang tidak kompeten untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi hari ini. Nah, dan saya lihat memang di beberapa daerah ini juga muncul calon-calon atau kandidat-kandidat yang memang kompeten bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di masa pandemi ini. Persoalan ini kan tidak hanya di masalah kesehatan, tapi ada juga masalah ekonomi yang ini berkaitan dengan ada PHK besar-besaran di beberapa perusahaan atau pabrik di Jawa Barat, lalu kemudian tentu saja masalah kesehatan dan masalah-masalah lainnya memang harus diselesaikan oleh orang yang tepat. Memang pilihannya dua ya, Teh Sandra. Memang ini pilihannya dua, apakah kita memang bisa memilih bisa lebih baik atau justru sebaliknya bisa lebih buruk. Gitu. Nah, ini kita serahkan kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat lebih cerdas. Gitu. Oke. Artinya pro dan kontra pun ini juga memiliki konsekuensinya masing-masing ya, Kang Irwan dan juga Kang Reza. Nah, Kang Reza tadi dari awal sudah menyebutkan bahwa inginnya itu pilkada ini ditunda begitu. Nah, tentunya juga memiliki konsekuensi. Nah, atas ketidaksetujuan dari pemuda Muhammadiyah sendiri terkait dengan adanya pilkada serentak di tengah pandemi ini, tentu apakah ada solusi lain yang Mas Reza tawarkan atas yang konsekuensi yang akan terjadi dengan penundaan pilkada ini, salah satunya yaitu perpanjangan jabatan di berbagai daerah. Nah, namun jangan dulu dijawab, kita akan diskusikan bersama setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.